A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka maklumi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa tuwasurafi zidni ilma wa du'ni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wasiri sari pisairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, walakin kunu rabbaniyun bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang artinya jadilah kamu seorang ahli Rabbani, seorang ahli ketuhanan dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Jadi tiga, bilanya mampu mengajarkan kitab, bila tidak mampu belajar, bila tidak mampu mendengar. Jangan menjadi orang yang keempat. Nah, karena menjadi baginda Rasul, kun aliman au muta'aliman au samian wala takurra biya fatahlika, yang artinya jadilah engkau seorang yang alim atau orang yang mencari ilmu atau orang yang mendengarkannya, dan janganlah kamu menjadi orang yang keempat, celakalah kamu. Nah, jadi disuruh sebagai orang yang ahli Rabbani, ahli ketuhanan, dan bujur-bujur baisi Tuhan, dan bujur-bujur nang kawa menyatakan jati diri Tuhan. Kalau orang-orang yang ada Islamnya kawa menunjuk, menyatakan itu Tuhanku. Nah, sedangkan orang yang Islam umpamanya tidak bisa menyatakan dan menunjuk ini wujud diri Tuhan. Dia titel cuma Islam, Islam indanas, tapi kafir indallah. Jadi ahli Rabbani, ahli ketuhanan, dengan memainan duit Tuhan yang ada pada diri. Karena jangan cuma kenal di nama, jangan cuma tahu di nama, harus tahu kedudukan. Ya ampun, namanya gimana? Kalau nama ini itu bukan orangnya, orangnya adalah Allah, termasuk di dalam rahasia diri. Kita tulis di dinding, di tawing, di masjid, di langgar kalimat Allah, dan itu kan namanya alif lam lemah, nama kebesaran, kebesaran zat Allah namanya, orangnya. Nah, ini orangnya yang dicari itu. Kan huruf Allah itu 4, alif lam lam ha. Alif itu panahnya kepada diri roh sebiji.
Sedangkan huruf lam awal itu panahnya kepada batang tubuh, sifat. Sedangkan huruf lam akhir itu panahnya kepada asma nama. Sedangkan huruf H itu panahnya kepada kelakuan, berdiri, berduduk, berbaring. Jadi kalimat alif lam lam ha mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Kita tulis kalimat Allah alif lam lam ha. Langsung Allah kalau kita andak di sini sebertan kasar mainnya. Nah, cuma dirumus dahulu. Huruf Allah itu namanya alif, jadi rahasia kepada roh. Lam awal sifat bentuk rupa kepada jasmani. Lam akhir asma bangaran masing-masing. Huruf H kelakuan, fiil, afal, berdiri, berduduk dan berbaring. Jadi Allah Ta'ala itu nama kebesaran. Orangnya siapa? Dirinya siapa? Muhammad. Mana Muhammad pada diri kita? Roh sebiji. Nama jabatan presiden, orangnya Jokowi. Nama jabatan gubernur, orangnya Syahbirin. Nah, nama jabatan adalah presiden, itu kan nama lain orangnya. Orangnya mana? Tuh Jokowi. Nama Allah Ta'ala kebesaran, nama kebesaran Jat, itu namanya orangnya. Ya dengan sini tadi sifat, bersifat kan sifat bentuk rupa, orangnya roh sebiji. Siapa roh sebenarnya? Kan bersifat Tuhan bangaran Muhammad, lain Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pulang, jasadnya ya memang Muhammad, rohnya ya memang Muhammad. Makanya basaral lakal basar. Basaral lakal basar manusia biasa, tapi bukan manusia. Kayak pemaham. Maka manusia. Kenapa bukan manusia? Manusia biasa tapi bukan manusia. Jasad sidin manusia, besi abah, besi mama manusia ngarannya. Tapi bukan manusia yang mana roh beliau. Siapa? Roh Allah Ta'ala. Sama kita juga. Manusia biasa tapi bukan manusia. Ini manusia biasa orangnya. Tapi bukan manusia yang mana yang bukan manusia? Roh kita. Roh siapa? Roh Muhammad. Nah, makanya Muhammad dua versi, dua makna. Makna yang mengalami mati dan makna yang tidak mengalami mati. Yang mengalami mati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang bermakam di Madinah. Itu versi Muhammad yang menempuh al-maut, menempuh mati. Sedangkan yang kedua Muhammad yang tidak pernah menempuh mati, Muhammad yang kekal, Muhammad yang baka. Di mana roh Muhammadnya? Nah, itu di mana? Di kalbul mukmin. Berarti di kalbul mukmin ini roh ini Muhammad. Muhammad yang hidup. Sedangkan Muhammad yang mati di Madinah. Yang dipuji yang hidup, bukan yang mati. Salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, berarti kepada diri. Jadi bedanya orang yang kada tahu, walaupun alim,
sebiji ini aja basara lakal basar manusia biasa tapi bukan manusia bingung. Sekalinya tadi manusia biasa tapi bukan manusia, yaitu Nabi kita besi abah besi mama. Sedangkan bukan manusia, beliau kada besi mama kada besi abah. Makanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah itu satu yang tidak beranak, yang tidak diperanakan, yang mana roh. Nah, roh itu kalau beranak kan tidak diperanakan. Biasanya diperanakan beranak. Nah, jadi yang dua versi tadi. Jadi harus 1, 2, 3, jangan yang keempat. Artinya ahli Rabbani, ahli ketuhanan dapat menyatakan ini hakikat wujud Tuhan. Makanya dia hebatin. Tuhan di mana garangnya letaknya? Tuhan tidak bertampak tapi bernyata. Tuhan tidak bertampak tapi bernampak. Tidak bertempat Tuhan tapi bernyata. Tapi belum di atasnya ada. Tuhan dalam diri tidak, di luar diri tidak, atas, bawah, kiri, kanan tidak. Kayak apa? Nah, di mana adanya aku, disitulah bukti wujud Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, muhit. Allah Ta'ala muhit. Wallahu muhitun bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Nah, diliputinya ngaran diliputinya gitu, meliput-liput. Kan roh itu diri Allah Ta'ala meliput ke mata, melihat lalu bersifat basar. Diri roh Allah Ta'ala meliput, nah kata telinga kalau pulang mendengar, sifat sama. Meliput diri Allah Ta'ala ke mulut bersifat kalam, meliput diri Allah Ta'ala ke batis bajiran kudrat, meliput ke hati Tuhan bayiradat, meliput mulai ujung rambut sampai ke ujung batis wujud. Yang di mana Tuhan ya? Berarti di mana ada aku, ada di sana. Di situ adanya Allah. Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Kenapa? Allah Ta'ala kan kada kemana-mana, di sia aja deh, di sia. Di sini. Tapi ada di mana-mana, cari ya pian menurut tahu. Ayo. Kalsel, kalbar, kalteng, seluruh dunia. Nah, Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Bukan bakaku sebagai Allah Ta'ala, tidak. Namun dasar wujud Tuhan. Wujud Tuhan bersifat kepada roh dan bangaran Muhammad. Nah ini ahli Rabbani, ahli Rabbana wa ahli Rabbani walakin kunu Rabbaniin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang yang ahli Rabbani, ahli ketuhanan. Nah, jangan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar, jangan yang keempat kamu. Walau takur rabia patah lika, janganlah kamu menjadi orang yang keempat, celaka kamu. Nah, jadi orang alim kada, belajar kada, mendengar kada, yang keempat menyalahkan pulang. Banyak. Dia tahu salat, dia tahu puasa, zakat dan haji, namun syahadat yang tidak dikajinya. Syahadat ini nomor pertama. Bila kada biris syahadat, kada biris bertani. Kenapa? Karena saksinya palsu. Ini bersumpah palsu. Ini salat tapi palsu salatnya. Ini puasa tapi palsu puasanya. Ini berzakat tapi palsu zakatnya. Ini berhaji tapi palsu hajinya. Kenapa? Karena kada belajar ilmu syahadat.
membaca 2 kalimat syahadat dan belajar syahadat lain. Syahadat itu bahasa Banjar bukti dan saksi. Kalau kita membuktikan yang bertuliskan kalimat Allah itu nakawalah, itu namanya. Nama seseorang Muhammad Imran itu namanya. Mana ya orangnya? Ya maulah kali dicari. Ngarang seseorang Muhammad Ibrahim bertulis di dinding. Maulah kali dicari mana orangnya, harus kita kenal orangnya. Apalah arti sebuah nama tanpa tahu yang mempunyai nama. Nah, jadi harus mencari orangnya dulu. Mencari orangnya nang mana, orangnya nang Allah tadi nang mana. Sekalinya Allah Ta'ala dan Muhammad itu satu, dua namanya tapi satu wujudnya. Presiden dan Jokowi dua nama tapi satu wujud. Gubernur dan Sabirin dua nama tapi satu wujud. Nah itu satu wujud di dalam satu rahasia. Jadi menjadi Tuhan gak kita kada. Tuhan Tuhan jadi. Nah, makanya jadi. Jadi apa? Jadi mana? Karena Allah Ta'ala itu kuasa, mun kita kada kuasa kada mau jadi apa-apa. Lalu nang bangaran nang di dinding kalimat Allah, nang ditawing kalimat Allah, nang dibenara kalimat Allah. Lalu sama masjid orang berdiri memadahkan nang tulisan Allah tadi nah. Berdiri orang umpamanya di masjid itu 1000. Lalu mengangkat tangan karena memadahkannya nih jadi Allah jadinya. Nah, kan namanya tulisannya itu Allah. Di mana orangnya? Lalu salanggar sama citan aja Allah. Nah, ini hikmahnya. Lalu nang mana pulang yang bertulisan kalimat Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, coba bayangkan Bapak angkat tangan pada menyatakan mun kada mengangkat tangan pinandulah guru lawan murid. Ya, guru pernah absen. Abdullah ya. Kada mengangkat tangan ninya. Berarti kada ada orangnya. Abdullah. Ya, angkat tangan enggak? Abdurrahman. Abdul Rasid, Abdul Muhibin, bukan adul-adul. Kan gak ada mau nanti dipanggil Abdul Rasid, nama angkatan Abdurrahman maulah. Nah, makanya asyhadu an la ilaha illallah. Naik, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kenyataan daripada Allah Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayo. Ini kalau kita dengar sepele, ya kalau didengar nih. Kan orang berhafsi lalu membaca rawi laqad ja'akum rasulun kan tapi mendengarkan soalnya mati akan makanannya dia. Lakat jakum telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Nah, diutus itu artinya dinyatakan diri Muhammad pada diri kalian. Walamu anna fikum Rasulullah. Oh ya Tuhan, di antara kalian ada Muhammad. Nah, ya. Lain Nabi adalah di antara kalian ada Nabi Muhammad, kada ada keterangannya itu. Jadi Muhammad itu kalimat daripada roh ujar Rasulullah. Ana Abul Arwah wa ana Abu Arwah wa Adamu Abu Bashar. Adam itu bapaknya batang tubuh.
Kalau Muhammad bapaknya roh, berarti ini ada cabangnya roh, berarti ruhnya Muhammad, roh kita Muhammad. Nyatakan diri kita ini Muhammad, namanya Allah, dirinya Muhammad. Ya roh sedikit ya. Nah, jadi kalau yang di dalam batin bolehlah. Allah Ta'ala boleh, tapi jangan keluar. Bila keluar lalu tak keluar, artinya nang di dalam. Namun kita nih mengaku Tuhan, Pak, bila kita ada. Mun Tuhan keser mengaku Tuhan kan Bapak, tapi nyepak keluar aja Allahu Akbar. Nah, jadi ini Allah Ta'ala meliputi ke hidung. Kan Allah Ta'ala meliputi ke mata, melihat sifat basar, meliputi ke telinga sifat sama, meliputi ke hidung bang. Menjadi hinak nafas nafsi diri. Nah, ini kalau orangnya ikan roh lalu bekerja. Nah, makanya itu nang Allah Ta'ala tidak bisa tidur. Manusia bisa tidur, yang mana kedudukan manusia bisa tidur? Nah, matanya terpejam, tapi Allah Ta'ala tidak bisa tidur. Ada pernah guring? Pernah guring. Nah, jadi kalau seluruh batang tubuh ini kan guring, lalu nama membangunakan kena siapa? Ini nama membangunakan Allah, bahasa Banjarnya aku Allah, jin aku Allah. Bangun, tetap kayak Allah Ta'ala membangunakan. Maka kami bodoh di bawahnya salat. Siapa nama ngawa akan mengangkat takbir nih orangnya. Kalau ditangkap berarti dia udah bertempat. Namun kita ini kan kalau ditangkap ada bertempat. Allah Ta'ala kan udah bertempat tapi banyak tak kayak itu aja. Namun bertempat itu berarti Aisyallahu makaru wala zaman fakalakal makan wala zaman. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Nah, jadi itu yang namanya kalimat la ilaha illallah tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau dikata, kalau pada diri bang, aku Allah Ta'ala. Jadi tak salah kalau orang menilai orang tasawuf itu mengaku Allah Ta'ala, tidak. Makanya dengarkan dulu orang-orang yang kada belajar ilmu marifat, kada belajar ilmu tasawuf itu memadahkan mengaku Tuhan. Nah, mengaku Tuhan itu dasar Tuhan. Manusia ini kan wala tidak ada daya dan upaya. Manusia tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai diri. Wujud itu wujud Allah, diri itu diri Allah, kalam itu kalam Allah. Siapa yang menyatakan adanya Allah? Dasar si Allah Ta'ala juga. Itunya simpun sudah. Wujud tekad bulat bermasuk kepada wujud Allah. Panakan wujud dirimu masuk kepada wujud Tuhan yang baka. Tak umpat lawan yang baka. Kita ini kan muhadas hukumnya belum berubah, bisa hancur. Allah Ta'ala kadim, cuma yang kadim ini membawa kabar yang muhadas, lalu kada hancur karena tak umpat lawan orang yang kadim. Orang yang susah umpat berdiam dan orang suge, tak umpat suge. Itu padanya kan suge, cuma tak orang suge. Ini akan hidup, tak hidup.
Inya kada jaya, tahu orang jaya. Nah di sini harus yang ketiga. Di antara tiga ini ambil satu. Bila kada melajaran kitab, belajar teman dengar tiga ini. Jangan menjadi orang yang keempat. La takul rabbi fatalika. Kalau orang yang keempat celakalah kamu. Nah jadi kanali Tuhan yang ada pada diri. Kalau boleh mengenali Tuhan keluar daripada diri, itu laksana orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam mengenali Tuhannya di luar pada dirinya. Coba lihat kita di luar kan. Bila kita kadelang kan, karena kadelang cuma meliputi dari muhit. Wallahu muhitum bil alamin, meliputi tiap-tiap sesuatu. Nah, menjadi geraknya, fi'il apa kelakuannya. Iya. Cuma Allah tertujat laisa. Laisanya kada kawa dicari, tapi cari nang nyatanya. Karena Allah Ta'ala ini rohnya itu laisa, kada kawa diumpamakan, kada kawa dicari. Tapi kita meyakini nang nyatanya. Kamana si laisa tadi bernyata. Nah, si laisa tadi bernyata kesini bang. Nah, nih ke mata melihat, ke telinga mendengar, ke untung babandir. Angin tadi kan anggaplah laisa. Kamana angin bernyata? Kepada pohon kayu yang bergoyang, kepada daun kaladi yang bergoyang, kepada daun pisang yang bergoyang, kepada pohon rambutan yang bergoyang. Rambutan benda mati tidak bisa bergoyang, namun angin yang menggoyang. Batang tubuh mulai ujung rambut sampai ke ujung batas, hukumnya mayat, hukumnya mati. Kenapa bisa kau bergerak? Karena ada daya tarik sifat hidup roh pada diri kita. Siapa roh sebenarnya? Sama dengan bulatkan roh ini Muhammad. Makanya Muhammad mim ha mim dal. Manusia harus mulia dunia akhirat. Mim ha mim dal. Jangan mulia di dunia aja, akhirat kada. Mim ha mim dal Muhammad. Manusia harus mulia dunia dan akhirat. Kepanjangan Muhammad tuh. Manusia harus mulia dunia ini, harus mulia. Mulia di hadapan Allah. Jangan mulia di hadapan manusia. Yang Allah rayanya. Di dunia mulia di hadapan Allah, di akhirat dia mulia di hadapan Allah. Di dunia kedemangan Allah Ta'ala kayak apa? Surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hajil ama fahuwa bil akhir mu'adzir sabila. Barang siapa di dunia buta sesat kada melihat lawan Allah, di dunia tidak melihat dengan Allah, di akhirat dia buta. Jangankan mengharapkan surganya, kunci surganya pun kada terdapat, bau surganya pun tidak ada. Karena di dunia tidak pernah mengenali yang ampunnya surga. Nah jadi kita inilah harus menyatakan inilah diri Muhammad, sifat Allah Ta'ala. Contohnya tadi nama jabatan presiden orangnya Jokowi, nama jabatan gubernur orangnya Sabirin, nama kebesarannya Allah orangnya Roh Muhammad. Sini karena reportnya meliputi kepada seluruh batang tubuh. Kenapa? Supaya jangan dirusak bakal selama-lamanya, karena ada roh diri Muhammad, diri Allah Ta'ala yang membawa kepada jasad. Tak umpat jasad kepada roh.
tahu 4 kelana. Ini kan hasil daripada kegebian roh nah. Gebian roh. Makanya kalau gebian roh ini kawan mengangkat kita berjalan, berdiri ke sana ke sini, duduk berapa gebian roh. Bila roh gamping begawe, roh pensiun, innalillah. Nya roh hampir pensiun ini. Nya begawe roh. Pekerjaan roh, pekerjaan Allah Ta'ala. Benarkan, tetapkan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kamu. Kita ini belajar memasukkan wujud kita, mempanahkan diri kita kepada diri Allah, kepada wujud Allah. Lalu hasil daripada tauhid itu, la mawjuda bihaqqi illallah, tidak ada yang sebenar-benarnya wujud, hanya wujud Allah. Mana wujud Allah? Allahu Akbar. Mana saksinya Allah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena syahadat sini sebenarnya menyatakan bahwa roh ini sifatnya Allah, roh ini kenyataan Allah, roh ini nang bangaran Muhammad. Roh kita daripada roh yang di Madinah. Kalau jasad sidin wafat itu Muhammad, Nabi Muhammad, besi abah, besi mama. Yang kita cari sampai sekarang ini adalah roh Muhammad yang hidup. Kalau Nabi Muhammad yang mati, kita kada kawal lagi. Kada kawal lagi melihat, walaupun kita hatinya pilih ke sana, ke Madinah kada kawal juga kan. Tapi kalau rohnya yang hidup, ya kita kenali. Di mana roh Muhammad? Di kalbul mu'minin. Simpulnya sudah. Ayo lagi beramal, ayo lagi beribadah, berzikir, salawat, tasbih, salat tahajud. Tapi tahu yang membaca salawat siapa? Diri yang hidup. Yang berzikir siapa? Diri yang hidup. Yang salat siapa? Diri yang hidup. Siapa diri yang hidup? Roh. Siapa roh itu? Sifatnya Allah, Bangar Muhammad. Nah, di dalam rahasia Muhammad terdapat rahasia diri Allah Ta'ala. Ini pengen menjadikan saksi dan bukti, menjadikan saksi bukti adanya Allah dan Muhammad ini pengen. Makanya asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala dan Muhammad saksinya ya kayak Allah Ta'ala dan Muhammad saksinya ya ulun. Nah, Allah Ta'ala dan Muhammad saksinya dia. Nah, itu saksi dan buktinya ini pernah. Nah, ini buktinya, makanya kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saksi Allah dan Muhammad jadi kada keluar. Jadi meliputi sudah. Amun roh itu diri Muhammad, diri Allah Ta'ala, mau Israel mencabut dikirakan secara halus. Amun roh ini diri Muhammad, diri Allah Ta'ala, mau mungkar nangkir menanya. Kenapa jadi kita menanya? La yus'alu amma ya'malu. Tidak ditanya apa yang diperbuatnya huruf besar. Ditanya bilanya kamu merasa salat ditanya, bila merasa beramal ditanya, bila merasa berzikir ditanya, bila merasa membaca salam ditanya. Cuma jangan kita yang membaca salawat, jangan kita yang berzikir, jangan kita yang membaca tasbih. Cuma yang membaca salawat, zikir, tasbih dan salat itu adalah diri yang hidup ini mati. Nah, siapa diri yang hidup? Roh Allah. Roh itu sifatnya Allah, Bangaran Muhammad. Allah terkan dia rahasia bersifat kepada roh, lalu ngarannya lain lagi Allah Ta'ala, Muhammad namanya. Nah, jadi masuk kepada umat. Kan Muhammad ini umat. Jadi Muhammad ini masuk kepada umat,
supaya umat ini jangan dirusak bakal selama-lamanya. Iya, nah kada hancur di bawah tanah. Karena umat ini umat Muhammad, itu nang nabi kita nang anak meninggal. Umat itu pada hakikatnya. Pada seberataan umat beliau. Tapi umat beliau umpamanya kada menurut beliau ya Pak. Nah menurut beliau ya Pak ini kan ya umat kelak. Kalau saya Muhammad menurut kelak salat, mau zikir, bawa mana menurut. Bila kadang menurut berarti menurut hawa nafsu. Nah, jadi nyatakan diri roh ini nambangaran Muhammad. Kalau dicari lagi lataranya, Allah tadi kan nama. Nah, kalau dicari lagi presidennya tuh Jokowi. Kalau lagi dicari lataranya, tuh roh itu Muhammad. Jadi Muhammad orangnya. Nama kebesaran zat Allah, orangnya Muhammad. Pada diri kita. Nah, jadi di sini karena roh Muhammad ini sebelum adanya Adam, ini roh Muhammad. Nah, sudah bangaran roh ini Muhammad. Ya sifatnya Allah, ya kenyataan Allah. Ya roh ini Muhammad. Masuk kabar Adam, nah masuk. Tidak perlu Adam karena Muhammad. Wafat Adam, roh Muhammad berpindah pulang kabar Nabi Nuh. Kan hidup roh Muhammad. Meninggal Nabi Nuh, roh Muhammad berpindah pulangnya akhirnya kabar Ibrahim. Ibrahim meninggal, roh Muhammad berismail. Ismail meninggal, lalu akhirnya roh Muhammad masuk kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib memasukkan dia nur Muhammad, dia juga ya roh dia juga tak masuk mengandung roh Muhammad kelak lahir berjasad. Asalnya roh Muhammad ini kan baru berjasad lagi, lalu keluar Nabi Muhammad, jasadnya Muhammad, batinnya Muhammad, jadi jahir batin. Makanya wallah jahir wallah batin, Muhammad jahir, Muhammad dibil batin, Muhammad dibil awalin, Muhammad dibil akhirin, Muhammad dibil zahirin, Muhammad dibil batin. Muhammad awal nur, Muhammad akhir roh, Muhammad jahir batang tubuh, Muhammad batin adalah diri zat rahasia Allah. Nah, sempurna Nabi Muhammad lahir. Jadi pulang Nabi Muhammad wafat. Jadi Rasulullah kemana pulang? Nih ke sini kan. Ampe sirin mengisahkan Tuhan pada diri, ampe sirin pensiun, kita pulang penyambungnya. Nah, jadi disinilah harus yang ketiga. Satu, dua, tiga, jangan yang keempat. Bila yang keempat, celakalah hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam.